Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak dan mentor kegiatan kami dan teman-teman yang kami sayangi dan bangga. Di acara siang hari ini kita akan memaparkan angkatan kedua tim P3K dengan 4 peserta didik. Untuk yang selanjutnya paparan yang pertama saja dari Mbak Emily waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan laporan orientasi Angkatan 2 P3K tahun 2025. Saya mengambil judul pemanfaatan sistem penginputan peserta CKG dalam meningkatkan angka kontak di Puskesmas Keratonan. Perkenalkan, saya Indah Dwi Winingsih dengan jabatan terampil perekam medis. Bab 1, adapun maksud dan tujuan dari P3K, maksudnya yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN atau P3K, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Adapun tujuannya, memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Tetap peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi. Waktu pelaksanaan orientasi P3K Angkatan 2 dari tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025 yang bertempat di Unit Kerja Puskesmas Keratonan, Surakarta. Bab 2 yaitu penilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Adapun visinya yaitu pemerintah Kota Surakarta berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 yaitu mewujudkan masyarakat sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misinya, misi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan RPJMD Kota Surakarta berdasar Perdak Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021 yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Adapun susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta dipimpin oleh Bapak Rispati Ahmad Ardianto, Sarjana Hukum MKN, selaku pejabat Wali Kota Surakarta. Dalam menjalani pemerintahannya dibantu oleh Sekretariat Daerah bersama dengan organisasi perangkat daerah seperti Sekretariat DPRD, Inspektorat Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. Manajemen P3K. Manajemen kepegawaian P3K berbasis sistem merit, meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan,
pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Penilaian kinerja P3K bertujuan memastikan objektivitas prestasi kerja berdasarkan perjanjian kerja. Penilaian dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan, melibatkan target hasil dan perilaku pegawai. Proses ini berada di bawah kewenangan instansi pemerintah, didelegasikan ke atasan langsung, dan bisa melibatkan pendapat rekan kerja. Hasil penilaian digunakan untuk memperpanjang perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi P3K yang gagal mencapai target akan diberhentikan. Disiplin ASN bertujuan sebagai pedoman untuk menegakkan disiplin ASN di pemerintah Kota Surakarta, memastikan proses penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melanggar, serta menjaga tata tertib agar tugas berjalan lancar dan profesionalisme ASN terwujud. Profil Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dinas Kesehatan Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2001 dan Perwali Nomor 40 Tahun 2001. Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun visi dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misinya yaitu memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan, perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Adapun tujuan dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu tujuan umum terwujudnya masyarakat yang sehat dan tangguh, dan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Tujuan khususnya yaitu meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Program strateginya: 1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. 3. Program kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman. 4. Program-program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, program penunjang urusan 5. Program penunjang urusan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dinas Kesehatan Kota Surakarta dipimpin oleh Ibu Dr. Retno Erawati Wulandari selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dalam kedudukannya dibantu oleh PLT Sekretaris Dinas, yaitu Bapak Anom Yuliansah, Spam Apoteker, beserta jajaran Kasubag yang berada di bawahnya. Rencana strategis Puskesmas Kratonan. Puskesmas Kratonan berada di Kecamatan Serengan di Kota Surakarta yang berdiri sejak tahun 1982. Yang berada di Jalan Pringgonani nomor 34 Kratonan. Puskesmas Kratonan mempunyai 3 wilayah kelurahan yaitu Kratonan, Danukusuman, dan Jayatakan. Adapun misi dari Puskesmas Kratonan yaitu mewujudkan masyarakat yang berbudaya, hidup bersih dan sehat di wilayah kerja Puskesmas Kratonan. Misinya yaitu mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, meningkatkan pelayanan prima yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kebutuhan pelanggan, meningkatkan inovasi dan profesionalisme, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sesuai standar, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, harmonis, dan kondusif,
meningkatkan kerjasama lintas program maupun lintas sektoral dalam pembangunan di bidang kesehatan. Adapun tujuan dari Puskesmas Keratonan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan yang berkesinambungan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, meningkatkan potensi serta efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya puskesmas, meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Adapun program kegiatan pendukung visi yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Susunan organisasi dan tata kerja Puskesmas Keratonan. Puskesmas Keratonan Surakarta dipimpin oleh Ibu Dr. Andani Limawati selaku Kepala Puskesmas Keratonan. Dalam kedudukannya dibantu oleh Ibu Ninawati SKM selaku PLT Kasubag TU dan didukung oleh penanggung jawab upaya dan pelayanan. Adapun rencana kerja P3K, identifikasi isu belum adanya alur dan standar operasional prosedur atau SOP pelayanan CKG di Puskesmas Keratonan, belum tercapainya kapitasi berbasis kinerja atau KBK dari BPJS. Isu yang diangkat, pelayanan CKG belum tersistematis dengan baik dan juga memanfaatkan data peserta dari CKG untuk meningkatkan indikator angka kontak kunjungan sehat dari BPJS. Gagasan yang diangkat yaitu pemanfaatan sistem penginputan peserta CKG dalam meningkatkan angka kontak di Puskesmas Keratonan. Rencana kerja dan hasil kerja, kegiatannya yaitu membuat alur dan SOP pelayanan CKG. Tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor, mensosialisasikan alur dan SOP pelayanan CKG ke petugas puskesmas dan masyarakat. Output atau hasilnya mendapatkan persetujuan dari mentor, pelayanan CKG menjadi lebih tersistematis, petugas bekerja berdasarkan SOP pelayanan CKG. Kedua, membuat leaflet tentang alur pelayanan CKG baik di dalam maupun di luar gedung. Tahap kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan penyusunan dan pencetakan leaflet, selanjutnya membagikan leaflet ke masyarakat dan petugas. Adapun output atau hasil mendapatkan persetujuan dari mentor, masyarakat menjadi mengerti tentang adanya pelayanan CKG, baik di dalam ataupun di luar gedung. Rencana kerja selanjutnya yang ketiga, mengentri data peserta CKG ke aplikasi Piker sebagai kunjungan sehat untuk meningkatkan angka kontak di indikator KPK. Tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor, mengambil data peserta CKG dari Satu Sehat Mobile, yaitu aplikasi Sehat Indonesiaku. Output atau hasilnya mendapatkan persetujuan dari mentor, cakupan untuk KBK bisa bertambah. Selanjutnya melakukan evaluasi, tahapan kegiatannya melakukan diskusi dengan mentor sehingga memperoleh masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan, melakukan review pelayanan, output atau hasilnya pelayanan CKG yang lebih tersistematis, tercapainya KBK dari BPJS, adanya bank data dari peserta CKG. Ini contoh leaflet yang saya buat untuk bagian alurnya. Untuk SOP-nya
Saya buat dua alur, yaitu di dalam gedung dan di luar gedung. Di perbedaannya dari dua SOP ini yaitu kalau di dalam gedung kita memakai rekam medis, yang di luar gedung hanya memakai form pemeriksaan gercep dari Bu Dr. Arifah. Yang dari Pustu juga menggunakan form pemeriksaan dari Bu Arifah. Untuk pemeriksaan labnya dari pihak Pustu akan dirujuk ke Puskesmas Induk. Rencana kerja menengah tahun ke-1 membuat alur dan SOP pelayanan CKG, membuat leaflet tentang alur pelayanan CKG baik di dalam maupun di luar gedung, mengentri data peserta CKG ke aplikasi Piker sebagai angka kontak kunjungan sehat. Tahun kedua, melanjutkan kegiatan pelayanan CKG dan penginputan data peserta CKG. Tahun ketiga, melanjutkan kegiatan pelayanan CKG dan penginputan data peserta CKG. Serta untuk tahun keempat, juga melanjutkan kegiatan pelayanan CKG dan penginputan data peserta. Tahun kelima, melakukan evaluasi dari rencana dan hasil kerja selama 5 tahun. Untuk contoh, ini saya buat di Google Drive, tapi ini saya ambil jadinya agak berubah hasilnya. Usia dan kategori usia tidak bisa muncul. Ini pakai rumus. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dari pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan dengan bimbingan mentor di Puskesmas Kratonan, Surakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan adanya alur dan SOP pelayanan CKG baik di dalam maupun di luar gedung, pelayanannya menjadi lebih tersistematis. 2. Dengan adanya leaflet, masyarakat menjadi lebih mengerti adanya pelayanan CKG karena ternyata masih banyak pasien yang periksa itu belum mengerti kalau masih ada pemeriksaan gratis. 3. Dengan adanya data peserta CKG, petugas pendaftaran dapat mendapat bahan data untuk menambah angka kontak, terutama kunjungan sehat di aplikasi Piker. Saran, lebih aktif melakukan sosialisasi kepada petugas, puskesmas, dan masyarakat ataupun pasien tentang pelayanan CKG. Petugas pendaftaran selalu aktif mengambil data peserta CKG dari SSM atau Satu Sehat Mobile yang berhubungan dengan angka kontak kunjungan sehat. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin kepada petugas dan masyarakat dalam pelayanan CKG. Adapun dokumentasi kegiatan yaitu sosialisasi alur dan SOP pelayanan CKG kepada petugas puskesmas, dokumentasi sosialisasi alur dan SOP pelayanan CKG kepada pasien, dokumentasi sosialisasi pasien yang awalnya belum mengerti kalau adanya CKG. Setelah saya edukasi, jadinya beliau berkeinginan untuk pemeriksaan CKG di puskesmas maupun di luar gedung. Yang di bawah dokumentasi mengentri data kunjungan sehat ke aplikasi Piker. Dan selanjutnya dokumentasi pengambilan data di SSM atau Satu Sehat Mobile. Terima kasih, sekian saya, mohon saran dan masukannya.
masukannya? Terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya yang pertama saya pemanfaatan sistem penghitungan peserta TKG dalam meningkatkan angka kontak. Ini tadi kegiatannya salah satunya pembuatan SOP dan lain-lain. SOP TKG yang di dalam web itu berlaku di dalam gedung maupun di luar gedung ya. Terus setelah kegiatan ini sudah ada peningkatan angka kontak atau belum? Mungkin sudah didapatkan belum tadi ini? Sudah. Kan biasanya saya ambil ini untuk angka kontak di Piker itu hanya dari data posyandu. Jadi dari sini kalau vaskesnya dari kita kan sebagian ada itu Mbak. Jadi bisa untuk menambah kunjungan juga. Saya masukkan dari situ. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Masukannya aja diterima. Ya. Terima kasih Mbak Endah ya. Jadi teman-teman mungkin bingung ya, maksudnya apa itu loh. Jadi lebih ini itu Mbak Endah Dwi itu lebih ke data pemanfaatan data pasien ya, pemanfaatan data pasien karena hubungannya dengan tenaga dia sebagai rekam medis. Jadi kan ada sistem data dan informasi. Nah ini kan sistem data dan informasinya itu untuk meningkatkan angka kota. Jadi selama ini kan kadang angka kota itu tidak ada, termasuk KBK ya, tidak ada, yo ada tapi tidak banyak untuk bukti dukungnya. Jadi nanti kalau ditarik datanya itu berarti menjadi bukti dukung kita. Berarti kedepannya di tahun kedua Pak, nanti kedepannya data ini bisa kolaborasi dengan tim JMKG, tim BPJS, gitu ya Mbak ya. Tuh. Terus untuk kepastiannya, ini karena lebih manfaatnya ke kita ya, makanya ditambah dengan kepastiannya adalah di alurnya, alur pendaftarannya gitu ya Mbak ya. Karena sebelumnya kalau Bu Arifah kemarin bikinnya adalah forumnya dan pemeriksaannya, ini memudahkan karena di depan itu kalau bisa ya sebenarnya baru saja kalau ada alur ya, alurnya tadi sudah ya, alurnya dipampang di depan sehingga di screening itu bisa langsung tahu untuk alur. Jadi ini tidak hanya pemanfaatan penginputan tetapi juga alur CKG dalam gedung dan luar gedung. Jadi ada manfaatnya untuk di dalam dan di luar instansi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman masalah alurnya. Coba dilihat alurnya Mbak. Oh, ada masukan enggak? Saya pilih sudah DE sebenarnya. Aduh, orang ceritanya. Semoga jadi perbanyak yang banyak apa ya Mbak ya. Seperti itu. Kalau bisa, ini mungkin ditambah ya, ditambah dengan media sosial. Sudah tidak ini dimasukkan ke website, Instagram, WA group, WA kita belum kok. Nah, ini harusnya ditambahkan di situ sebagai saran. Jadi sarannya tadi kan satu, kalau bisa nanti kolaps dengan screening BPJS, bisa menambahkan. Sebenarnya kalau menambahkan bisa buat tambah. Jadi nanti sesuatu langsung buat tambah di media sosial. Karena kebanyakan sekarang media sosial. Dan bisa ini dalam bentuk flyer yang mudah untuk di-share teman-teman di pembina wilayah untuk ke masyarakat secara umum. Gitu ya. Ada nggak tambahan teman-teman? Mungkin kata-katanya kebanyakan apa piye gitu mau? Masukan ya Mbak Indah, untuk bagan alurnya terlalu tinggi, terlalu banyak, jadi kita yang membaca itu malah pusing. Kalau orang awam ya maksudnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mungkin nanti untuk yang di medsos agak diperpendek ya Mbak ya. Maksudnya masih tugasnya rapat langsung bapak. Ini kan alur, ini kan bukan alur ya, ini kan SOP. Untuk tugas pemeriksaan itu kan harus dilakukan. Mau menambahkan dari Mas Fauzan tadi ya, kalau dilihat dari bagian alurnya ini, kalau orang awam membaca itu memang sih kok dawa banget, pasti orang itu akan terlihat malas untuk membaca. Mungkin nantinya bisa dipersingkat aja,
yang petugas-petugas ini nggak usah dicantumkan di dalam sini. Yang penting alur ke pesertanya, dia harus membawa apa, habis itu langkahnya kemana, atau yang pasien bingung tuh habis ini saya itu menuju ruangan mana, atau habis ini saya harus periksa apa. Ini inti-intinya saja, yang petugas memeriksa bla 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 ini nggak usah disebutkan. Terus sama ini mungkin di pustu dikasih ya Mbak ya. Ya, soalnya tadi saya di pustu ada pasien yang mau di CKG, saya bingung ini harusnya seperti apa formnya. Kebetulan tadi ada Bu Ida yang sudah membawa berkas. Tapi alurnya belum ada. Jadi alurnya kan belum jelas, jadi kita yang ngisi dari petugas pemeriksanya, gitu aja. Nanti secara fisik dulu. Kami Mbak Indah mau menambahkan untuk yang CKG mobile itu kan kadang diberikan rujukan EKG, terus kemudian GMC atau IVA test. Nah itu saat ini kami bingung Mbak, itu mau didaftar dulu, terus masuk ke poliunik baru ke laboratorium. Misal ada dua nih, CKG sama GMC sama EKG. Nah itu kami bingung, itu didaftar dulu atau langsung ke pemeriksaan atau ke laboratorium dulu, itu kami bingung. Coba nanti ditambahkan di alurnya ya Mbak Indah. Soalnya kalau yang model itu sepertinya belum ada untuk SOP-nya gitu. Bukan yang dari CKG model kan tidak kesini aku itu CKG mau GMC atau IKS atau EKG. Kadang ada yang model GMC sama EKG seperti itu. Nah itu bingung atau pendaftaran bingung, yang di dalam juga bingung di politik itu mau diperiksa GMC dulu atau diperiksa EKG dulu. Terus kan itu nggak ada RM-nya. Kadang setelah kita EKG bingung, ini mau dikasihkan di mana ya, dikasih EKG dulu. Mau coba sekedar juga atau Jadi tidak lanjut CKG-nya atau orang ini masih di karena RM-nya masih jadi bagi-bagi. Tidak apa sih, ya bagus maksudnya pertanyaannya. Ya, saya juga baru kepikiran ya. Jadi memang kalau karena waktunya ya Mbak Indah Dwi itu lebih ke fokusnya adalah ke tugas tambahannya dia sebagai angka kontak. Jadi dia lebih ke data itunya aja, dan juga ke manfaatnya adalah alurnya yang dia belum ada. Nah dia fokusnya adalah orang yang nggak tahu sama sekali untuk bisa CKG untuk di pustu dan di luar posyandu ya Pak. Cuma mungkin untuk tindak lanjutnya itu nanti mungkin ke Mbak Unifah ya nanti ya, setelah CKG itu pendaftarannya Mbak Unifah, nanti labnya Mbak Rodia gitu ya. Gitu. Terima kasih semuanya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.